Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan pada malam hari ini di malam ke-14 ya. Mudah-mudahan kita barengi dengan doa. Mudah-mudahan hari-hari yang sudah kita lewati, ibadah apapun itu, baik itu sholat fardunya, sholat sunnahnya, saumnya, sahurnya, berbukanya, semua aktivitas kita termasuk tilawahnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita ya. Dan tentu kita tetap berdoa dan memohon kepada Allah agar mudah-mudahan sisa beberapa hari ke depan kita masih diberikan kesempatan, dibarengi dengan kekuatan dan kemantapan batin iman kita, sehingga segala yang kita lakukan rasanya ringan dan enteng, bukan beban ya yang membebani kita. Karena ibadah ini tidak ada niat Allah untuk membebani kita, bahkan Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak, berkeinginan bagi kita semua kemudahan, dan Allah tidak berharap dari ibadah ini kesulitan atau kesusahan ya gitu. Ada sahabat setahun yang lalu ketemu dengan Rasulullah SAW, terus datang lagi. Nabi sampai nanya, siapa Anda? Rasulullah, aku yang tahun lalu ketemu. Oh, beda penampilannya. Kalau dulu mungkin gemuk, sekarang kelihatannya kurus, kering kerontang gitu kan, kayak pohonan aja. Kata orang ini, ya Rasulullah, semenjak saya pergi dari sini berpisah dengan Anda, sejak itu saya tidak pernah makan kecuali malam hari. Berarti siangnya puasa terus. Kata Nabi SAW, adzabta nafsaka, kau siksa dirimu. Jadi kita tidak ada dalam ibadah ini menyiksa diri kita, justru kebalikannya. Dengan ibadah saum itu ada kebaikan demi kebaikan, wabil khusus kata Nabi, sumu tasihu, saumlah kalian akan sehat. Yang luar biasa itu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita tetap merasa bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena ternyata kebahagiaan itu yang dijanjikan sama Rasulullah kita rasakan. Bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama inda fitrih bifitrihi, ketika berbuka itu bahagia, senang gitu kan. Tempe walaupun kelihatannya gosong enak aja dimakan ya. Nikmat aja dah. Itu katanya kalau siang-siang itu ya kan, lihat kecoa lewat kayak kurma. Saking pokoknya semua yang dibayangkan makanan enak aja gitu, itu puasa kan gitu kan. Nah, makanya kita bersyukur diberikan kesempatan berpuasa semacam ini, karena tidak ada atau agama lain, boleh kita tanyalah iseng-iseng kalau punya teman kerja atau apa, di agama kamu ada ibadah puasa apa enggak? Jawabannya pasti enggak ada gitu kan. Makanya mereka untuk memuaskan hasrat makan itu atau selera makan, mereka mencari macam-macam makanan ya. Bekicot lewat, nempel di batu, diambil, dimasak, enak katanya. Ya terus daging monyet ke daging apa, daging biawak, daging macam-macam dimakan gitu kan. Sementara daging yang jelas halalnya juga masih banyak kan gitu kan. Jangan, kalau kita umat Islam makanan yang biasa saja dipuasakan kita sebulan atau siang harinya, pasti sorenya selera makan muncul lagi gitu kan, jadi kembali kepada normal. Nah, itulah hal yang harus kita sikapi bersama, bahwa kita dipuasakan oleh Allah untuk untuk kembali selera makan kita normal seperti biasa ya, tidak bosan lagi, tidak males gitu kan makan dan segala macam. Nah, di kesempatan ini satu pintu khusus disiapkan bagi orang yang berpuasa, namanya Ar-Royan ya. Terus kata Nabi, nanti di surga itu ada berbagai macam pintu yang namanya berbeda-beda berdasarkan macam-macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin ya. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, dan berbagai macam pintu ya. Nah, apakah ada, kata Abu Bakar,
yang bisa atau dipanggil dari semua pintu itu? Jawaban Nabi, ada, dan aku berharap engkau salah satunya. Jadi Abu Bakar itu sosok yang akan dipanggil oleh 8 pintu surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita mungkin dipanggil dan bisa masuk dari pintu-pintu tersebut? Jawabannya, ternyata pintu surga yang 8 itu bukan hanya buat Abu Bakar, tapi semua orang yang berperilaku, bertindak seperti Abu Bakar akan sama-sama dipanggil. Di antaranya, jangan lupa bahwa kalau kita menyempurnakan wudhu, berangkat kita bersama bapak-bapak, berangkat kita ke masjid dengan memakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, tidak ada yang menggerakkan ke masjid kecuali untuk sholat dan karena Allah. Duduk dia menunggu dilaksanakannya sholat, tidak keluar dari masjid, maka orang yang seperti itu pun, kata Nabi SAW, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Kan keren itu. Ini kan penyemangat bagi kita semua. Jangan dianggap sepele kita wudhu, berangkat, ketika mendengar adzan terus sholat, balik lagi. Nanti waktu berikutnya begitu juga, terus besok begitu juga gitu kan, melakukan ibadah rutin semacam itu. Ternyata bahwa itu akan diberikan kesempatan masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan, ya. Berikutnya, ini bagian belakang nih, bagian ibu-ibu, bagian para istri. Pengen ya dipanggil atau masuk ke seluruh pintu surga. Ibu-ibu mau nggak? Kok kayaknya diem semua, gimana sih ceritanya? Nah, bukan Pak Jono, ibu-ibu mintanya buat beli pulsa. Iya. Buat beli gas, ya bener. Kagak cukup seamplop 10.000 beli gas. Gas sepotong berarti ya, kalau ada. Iya. Nah, ternyata bagi ibu-ibu atau kaum istri, ya kan, tapi kasihan yang belum pernah menikah, karena nggak tahu nah, yang belum pernah menikah ada kesempatan masuk surga nggak dari apa yang masuk dari 8 pintu itu atau seluruh pintu surga. Nabi bersabda begini, idza salatil mar'atu khamsaha, kalau seorang istri itu salat yang 5 waktu, wa saumat syahroha, dan saum pada bulannya, bulan Ramadan seperti ini, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, fa tadkhulul jannah, silahkan dia masuk surga, min ayyibabil jannati sya'at, dari pintu surga manapun yang diinginkan. Jadi ada kesempatan kaum ibu, para istri masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Apa Ustaz yang nikah doang? Enggak sebenarnya. Bukankah Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda kepada ampunan Rabb Anda dan kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dengan saum ningkat derajat kita jadi takwa, maka dengan takwa itu ada kesempatan terbukanya pintu surga, karena Allah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ya gitu ya. Kemudian apa kata Nabi? Aksaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan baik akhlak. Itu bab pintunya. Ya. Bab pintunya itu tuh. Nah, kalau pintunya doang kita bisa masuk, di dalamnya nggak punya rumah, gimana? Di dalam surga kita memang jadi tukang luntang lantung. Nah, apakah ada di antara kita yang udah disiapkan oleh Allah rumahnya di surga? Pertanyaannya, angkat tangan siapa yang oleh Allah ditakdirkan putra atau putrinya meninggal terlebih dahulu. Angkat tangan. Ada Bu yang putranya meninggal duluan? Putrinya meninggal duluan? Pada nggak mau. Pada nggak mau ya, pada ngaku. Padahal ada kabar baik, gitu. Jadi ketika malakal maut mencabut salah satu anak hamba Allah, malaikat ditanya, "Qabatta ruha ibna abdi, apakah kau cabut ruh anak hambaku?" Kata malaikat, "Iya ya Allah." Terus, apakah kamu cabut nyawa buah hati hambaku? Iya ya Allah. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Hamidaka wastarja'a. Hamba itu orang tuanya maksudnya memujimu dan mengucapkan istirja. Ada yang jadi ketika anak meninggal dia mengatakan alhamdulillah, bukan nyukurin, syukur lu mati, bukan begitu. Alhamdulillah itu memuji Allah, menyanjung Allah. Segala puji milik Allah, ini takdir Allah. Makanya anak Palestina yang orang tuanya
syahid, kemudian rumahnya hancur, dia entah di mana, di rumah sakit juga dibom. Terus gimana? Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas segala kondisi yang terjadi. Itu milik Allah semuanya dan takdir Allah. Itu kata-kata yang mulia. Nah, hamba Allah yang anaknya meninggal dunia, dia bilang alhamdulillah. Kemudian dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan bagi orang tua semacam itu rumah di surga. Fasamuhu, kasih nama itu rumah. Jadi nama itu, nama kompleknya, nama rumahnya udah namai langsung sama Allah, Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadisnya sahih. Jadi yang ditakdirkan anak kita atau putra kita, putri kita meninggal duluan, baik masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa, sudah ya mungkin sudah sepuh juga, tapi orang tuanya masih ada, anaknya duluan meninggal, dan selama dia berpasrah diri kepada Allah atas takdir tersebut, dia mengucapkan alhamdulillah dan beristirja, maka kata Allah, bangunkan bagi orang tuanya rumah di surga, yang rumah itu namanya dinamai oleh Allah Baitul Hamdi. Itu satu. Yang kedua, kita suka dihadapkan kepada panitia pembangunan masjid, pakai baliho gede ditulis hadisnya, man bana lillahi masjidan walau kami fasin qototin lebaydiha, siapa yang bangun masjid karena Allah walaupun besarnya sebesar sarang burung, hanya untuk cukup buat telur-telurnya saja, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun baginya rumah di surga. Tuh yang bangun masjid, ya, yang bantu membangun masjid walaupun kecil. Mungkin ada di Bandung cerita Ustadz, ya, penceramah Bandung Pak Ghazali, ada mak-mak ya pengen bantu bangun masjid. Dia datang ke masjid itu, nanya ke tukangnya, bang, keramik yang dipakai itu warnanya kayak apa, ukuran berapa? Ini bu yang putih. Datang ke material, bolehkah beli keramik satu dong, buat 1 meter 1 biji? Terus yang mana? Datanglah ke tukang, bang, tolong pasangkan nih 1 lembar keramik ini pas di hidung imam. Kan dipakai terus kan tempat imam ya. Di belakang mah kagak dipakai, emang tidak semua masjid penuh, tapi tempat imam dipakai terus gitu kan. Itu pinter tuh ibu, dipakai di tempat imam, hidungnya ke situ tiap sholat. Keren banget ya. Nah itu ya. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, hanya tadi katakan sebesar sarang burung, hanya cukup buat telur-telurnya saja, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ada lagi yang lain, mungkin kita nggak punya kekayaan untuk bisa membantu ataupun membangun masjid. Ternyata ada, bahwa kita pun bisa masuk surga. Siapa yang menjaga sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah di luar yang fardu. Yang mana sholat sunnah itu? Sholat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 6 tuh. 2 rakaat sesudah maghrib, 8, 2 rakaat sesudah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sholat sunnah dan bukan sholat fardu dalam sehari semalam, dia pun nanti akan dibangunkan rumah di surga. Itu ternyata, ya kan? Jadi kita bukan hanya pengen pintunya doang, habis masuk pintu pengen punya rumah. Pintunya dengan saum kita akan masuk ke pintu surga yang namanya Ar-Rayyan tadi. Setelah itu dipersiapkan oleh Allah rumah-rumah bagi hamba-hamba Allah yang tadi melakukannya, walaupun sama lah, semuanya juga akan dapat tempat yang mulia di surga karena di dalamnya diisi oleh orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan insyaallah begitu. Nah, aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak belakang mau wudhu. Ustaz maafkan kalau